Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octavian Masdiarojo. Dan saya Timotius Edison Novel. Kami dari kelas C semester 2 Prodi S1 Keperawatan. Kali ini kami akan membawakan materi tentang sifilis. Itu apa? Di dalam video ini kami akan membahas tentang pengertian sifilis, tentang tanda dan gejala, penyebab, lalu pengobatan dan pencegahan sifilis. Jadi seperti apa? Mari kita menyaksikan. Salam, selamat pagi Bang. Shalom, selamat pagi Bang. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Abang sendiri apa Puji kabar? Tuhan, baik juga. Amin. Bang, di sini saya mau menanyakan tentang sebuah penyakit. Oke. Yaitu penyakit menular. Penyakit itu bernama penyakit sifilis. Ya. Abang bisa menjelaskan apa itu penyakit sifilis? Oke. Jadi penyakit sifilis ya. Penyakit sifilis biasa juga disebut sebagai raja singa. Nah, penyakit sifilis ini adalah infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai sebagai luka dari awal kemunculan penyakit ini dalam bentuk luka kecil yang tanpa rasa nyeri, jadi sama sekali tidak dirasakan. Nah, penyakit ini biasanya awal munculnya pada kelamin dan pada rektum, atau juga biasanya pada mulut. Nah, penyakit ini menyebar dari orang ke orang. Itu biasanya melalui kontak kulit dan biasanya juga melalui selaput lendir dari mulut, atau mungkin juga melalui hubungan seksual. Bang, selanjutnya saya mau bertanya, apa penyebab dari sifilis itu sendiri? Sifilis itu disebabkan oleh bakteri, yang dimana bakteri ini bernama Treponema pallidum. Terus gejalanya seperti apa, Bang? Oke, jadi gejala sifilis itu terbagi dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama itu melibatkan luka tanpa rasa sakit atau nyeri. Jadi awal munculnya tidak ada tuh yang namanya kita rasakan sakit, tidak ada. Nah, setelah munculnya tahap pertama, itu akan disusul dengan tahap kedua. Nah, tahap kedua ini akan ditandai dengan munculnya ruang-ruang. Nah, setelah tahap kedua ini berselang beberapa tahun akan ditandai dengan munculnya ruang-ruang. Nah, setelah tahap kedua ini berselang beberapa tahun kemudian baru muncul risiko-risiko yang lebih serius, dan itu bisa merusak jantung. Itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan pada jantung, pada otak, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Lalu bagaimana dengan cara pengobatannya? Ya, jadi kalau penyakit sifilis ini terdeteksi lebih awal, itu biasanya bisa disembuhkan dengan antibiotik. Nah, antibiotiknya ini bisa melalui suntikan, dan biasanya itu harus selama kurang lebih 14 hari. Nah, tapi kalau penyakit ini tidak terdeteksi sejak awal, nah biasanya penyakit ini sulit untuk disembuhkan, bahkan bisa berpotensi menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, pada mata, bisa juga pada sistem saraf. Baik, terima kasih atas penjelasan Abang. Di sini saya belajar tentang banyak hal tentang sebuah penyakit menular ini ya, agar saya juga bisa menghindari penyakit itu. Tapi sebelumnya saya mau meminta tips untuk pencegahan. Bagaimana cara pencegahan penyakit sifilis itu sendiri? Oke, jadi seperti penyakit IMS pada umumnya, infeksi sifilis dapat dicegah dengan tidak melakukan kontak seksual yang berisiko. Atau kalau sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya seks bebas. Kita juga harus menghindari yang namanya berciuman, karena melihat dari penyebarannya tadi itu bisa menyebar melalui kontak langsung
secara bersentuhan, maksud saya seks atau berciuman. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal ini. Oke. Baik, terima kasih. Oke, baik, sekian pembahasan kami. Apabila ada kesalahan atau dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Halo.